Ini yang sering disalahartikan orang. Ulamanya nggak salah ini. Di sini ada ini, ada syarat-syarat di situ. Jadi mubah itu boleh kalau ada syaratnya terpenuhi. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya resiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID. Nah, tidak ada semua ini. Nggak ada kebutuhan yang mendesak, nggak ada. Kebutuhan yang mendesak itu cuma mungkin target ya, target penjualan mungkin. Kopi dulu gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Seperti biasa guys, sebelum gue masuk ke inti konten, nih ada Kustul Hindi. Kustul Hindi ini ramuan herbal, ada di hadis dan bisa meningkatkan imunitas tubuh kita di tengah cuaca yang buruk, polusi udara yang buruk, kondisi yang buruk. Mudah-mudahan imunitas kita itu bertambah kalau kita mengkonsumsi Kustul Hindi. Seperti biasa di bawah ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan mudah-mudahan yang sakit dari kita insya Allah jadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, dan mudah-mudahan segera sehat. Dan juga yang sehat dari kita mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya dalam manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini adalah tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kami dari Majelis Penderitaan Rakyat ini pengen datang ke MUI memangnya, karena kami melihatnya fatwa tersebut kok halal dan haram itu kok kayaknya cuma dilihat dari zatiyah, ya artinya bendanya aja kan. Padahal halal dan haram itu bisa dilihat dari fungsinya juga. Kalau fungsinya salah maka haram, ya kan? Tapi ini menarik. Masa sih ulamanya kalah sama kita? Kan kagak mungkin. Ada yang mungkin terjadi itu ada beberapa miskomunikasi atau misinterpretasi. Jadi interpretasinya itu salah. Akhirnya gue berusaha untuk mencari draft apa itu ya, tulisan itu fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan alhamdulillah gue dapat. Ya, di sini ada nih, kita lihat sama-sama. Yang pertama ini tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk Pfizer, ya, bahwa berdasarkan data COVID ini menimbang, mengingat ya. Ini tentang dalil-dalilnya ya, ada surah Al-Baqarah. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala adin wala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dalil-dalilnya panjang guys ya. Kita langsung pada baris ke bawah ya. Halaman keberapa nih? Kita sabar ya, sabar. Nah, ini persediaan vaksin di tingkat global, persaingan ketat, ketidakleluasan pemerintah tentang pemilihan jenis vaksin. Nah ini nih, tidak keleluasaan pemerintah tentang pemilihan jenis vaksin. Banyak Pak Ulama. Mungkin Pak Ulamanya dapat info yang kurang lengkap ya, bahwasanya sebenarnya penyakit yang disebut COVID-19 itu ternyata nggak pakai vaksin juga bisa gitu, sangat bisa. Ada datanya kok. Nah, mudah-mudahan kami akan menyurati Majelis Ulama Indonesia minta jadwal gitu ya. Kita mau audiensi.
Jadi keputusannya adalah menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk PT Pfizer. Ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan vaksin COVID-19 produk PT Pfizer adalah vaksin COVID-19 dengan nama Comirnaty yang diproduksi oleh Pfizer Manufacturing Belgium. Oh, Belgia, ya. Vaksin COVID hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya menggunakan enzim proteinase yang pemurniannya menggunakan heparin yang berasal dari babi. Pfizer haram. 2. Penggunaan vaksin COVID Pfizer pada masa pandemi ini dibolehkan mubah karena ada kondisi kebutuhan yang mendesak. Hajar Syariah. Nah, ini yang sering disalahartikan orang. Ulamanya nggak salah ini. Di sini ada ini. Ada syarat-syarat di situ. Jadi mubah itu boleh kalau ada syaratnya terpenuhi. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya resiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID. Nah, tidak ada semua ini. Nggak ada kebutuhan yang mendesak, nggak ada. Kebutuhan yang mendesak itu cuma mungkin target ya. Target penjualan mungkin. Ngopi dulu gue. Iya kan? Nggak ada nih. Kebutuhan yang mendesak apa? Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya resiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19. Nah, ini ahli kompetennya di mana nih? Ini ahli kompetennya di mana? Kenapa kalau nggak dikasih vaksin terus fatal? Fatalnya apa? Nggak ada. Fatality rate-nya aja cuma 0,25%. Jumlah penduduk Indonesia aja bertambah populasinya. C. Ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok. Nah, nih, ya kalau syarat ketersediaan vaksin COVID-19 nggak cukup, boleh pakai Pfizer yang walaupun ada haramnya. Yang jadi masalah Pak Ulama ya, ini perlu gua sampein ini. Ini satu-satu kita bahas ya, Pfizer dulu nih. Kekebalan herd immunity itu bisa dibentuk tanpa vaksin lewat natural immunity dan sudah terbukti. Nah, ini yang ngasih informasi ke Pak Ulama ini siapa? Yang memberikan informasi kepada ulama-ulama kita bahwasannya ini wah serem kalau nggak vaksin ini. Nah, itu yang salah itu. Nah, siapa itu? Ayo, ngopi. Nah, ini mudah-mudahan ulamanya mau dengar nih. Kita mau suratin ulama nih. Kita punya data-datanya kok. Herd immunity bisa dicapai tanpa vaksin. Dengan natural immunity. Artinya Pak Ulama nggak boleh, tidak ada keterpaksaan di sini. Nggak boleh ada paksaan. Ini. Ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah. Dan pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin COVID-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia. Jaminannya siapa yang menjamin? Yang bertanggung jawab siapa? Aduh. Kebolehan penggunaan vaksin COVID-19 produk Pfizer sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku jika alasan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf A, B, C, D, dan E tidak terpenuhi. Nah, berarti tetap haram. Yang bilang halal siapa? Ulama kita pinter-pinter. Cuman ada yang salah menginterpretasi. Pemerintah wajib terus mengikhtiarkan ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci. Nah, kenapa yang didatengin yang haram ya? Ada apa itu? Ada apa? Kalau mau datengin vaksin itu apa? Kontrak ya? Mungkin ya. Nggak tahu gue kan cuma mungkin asumsi itu. Tapi faktanya seperti ini. 4. Pemerintah wajib terus mengikhtiarkan ketersediaan. Udah tadi. 5. Umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID yang dilaksanakan oleh pemerintah dan mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah COVID-19. Ini yang gua mau pertanyakan ini. Umat Islam wajib. Ini mau gua pertanyaan. Berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Dan kalau dalilnya untuk herd immunity, kami juga punya data, kami juga punya riset ya, dan juga lewat dokter-dokter. Ya kan dokter nggak cuma dokter gitu. Dokter itu ulama mungkin belum tahu. Dokter ada yang beda mazhab, Pak Ulama.
Sama seperti ulama kita ada yang beda mazhab ya, dokter juga ada. Dan kalau berbicara soal kekebalan kelompok, herd immunity, itu natural immunity jauh lebih bagus. Lewat natural immunity. Karena berapa banyak orang yang sudah terpintas atau pernah terpintas COVID itu natural immunity-nya lebih kuat gitu. Jadi ini yang mau ya. Jadi kesimpulannya guys, ketiga, rekomendasi pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin COVID yang halal semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Islam. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengadaan vaksin COVID-19 yang tersertifikasi halal. Pemerintah harus memastikan vaksin COVID-19 lain yang akan digunakan agar disertifikasi halal dalam kesempatan pertama, guna mewujudkan komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang aman dan halal. Pemerintah harus menjamin dan memastikan keamanan vaksin yang digunakan. Nah ini Pak ulama juga harus tahu, banyak ya yang diduga menjadi korban KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Kami ada datanya Pak ulama. Ya mudah-mudahan ini konten gua pertama nih tentang bagaimana keputusan MUI terhadap vaksin. Wabil khusus ini yang pertama adalah Pfizer. Ya, yang merek Pfizer. Ini umat harus tahu. Karena ini sering digunakan untuk apa ya? Jadi dalil gitu. Wah, ulama kita udah bisa menghalalkan. Kagak, ulama kita menghalalkan, memubahkan ya dengan syarat. Nah, kalau syaratnya ini tidak terpenuhi, maka tetap haram. Nah, syarat-syaratnya itu yang ini, pasal 2 ini. Ada kondisi kebutuhan yang mendesak, hajah syariah yang menduduki kondisi darurat syar'i. Di mana darurohnya? Kagak ada darurohnya. Ini ulama harus dikasih tahu nih. Tapi masyarakat juga harus dikasih tahu. Berarti udah batal deh tuh. Halal mubahnya batal itu. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya risiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID. Kagak ada risiko fatal. Dari mana Bapak tahu? Ada datanya. Kami riset. Ulama kita aja mungkin yang belum tahu. Makanya kita mau anterin data kita ke para ulama. Mudah-mudahan diterima. Tapi gue mau bahas dulu ini. Supaya masyarakat bisa tahu. Ya, dan ini loh. Dari ahli yang kompeten dan terpercaya. Itu siapa? Siapa? Kompeten dalam urusan vaksin dan efikasinya atau kompeten dalam urusan bisnisnya? Ngopi gue. Ahli yang kompeten dan terpercaya. Dipercaya sama siapa? Itu Ustaz. Gue mau tahu itu, ya kan? Jadi ulama mempercayai siapa? Kan gitu ya. Karena ada kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya, risiko fatal. Mana kagak ada risiko fatal? B aja. Semua akan B pada waktunya. Ya kan? Berapa banyak? Nih contoh aja. Nggak usah pakai data-dataan yang top-topan deh. Nggak usah pakai riset-riset yang gampang aja. Dari 4 juta yang katanya masih Ustadz, katanya terpapar kena copet, itu yang meninggal 140.000. Berarti fatality rate-nya itu sekitar 2,5% lah, 0,25, karena di lapangan itu masih perlu dipertanyakan lagi. Ya itu ada datanya Ustaz. Ulama, Pak Kiai, Pak Habib. Ya ini Habib juga nih. Beb, ngomong dong Beb. Iya, Habib masa diem aja. Umatnya Rasulullah ini. Ya, menghimbau kepada semua pihak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, istighosah dan bermuajah. Sekarang memperbanyak mendekatkan diri kepada posko istighfar. Aduh, ini baru Pfizer ya. Oke. Ini yang keempat, ketentuan penutup. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 25 Agustus. Jika di kemudian hari memerlukan perbaikan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Baik, kita akan datang ke sana. Agar setiap muslim dan pihak-pihak memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak-pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Boleh berarti ya kan? Oke guys, konten gua pertama adalah tentang fatwa MUI untuk vaksin Pfizer. Pfizer gitu. Nah ini ulamanya kudu tahu, masyarakatnya kudu tahu. Ya, kami mau bertanya sama ulama. Itu yang tadi, poin tadi tuh. Ahli yang kompeten dalam bidang apa ya? Kadang-kadang soalnya Pak, bingung saya, vaksin ini kan